negeri ini kadang-kadang salah saja tidak minta maaf, apalagi merasa bersalah. Makanya sekarang di kampus di Gajah Mada, kebetulan Sekjen Masjid Kampus yang pegang saya dalam 2 tahun ini, ada sebuah usaha untuk memperbaiki adab atau situasi tentang kehidupan itu yang disebut dengan minority innovation atau innovation minority, inovasi dari minoritas. Pernyataan ini menjadi menarik karena umat Islam itu mayoritas, tapi di dalam membuat sebuah perubahan ternyata dibutuhkan minoritas-minoritas yang mempunyai inovasi yang tinggi. Agama ini dibangun dengan minoritas. 13 tahun Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Pengikut beliau itu tidak lebih dari 10%. Bapak Ibu bisa membayangkan, tidak lebih dari 10%. Padahal Rasul itu adalah orang yang istimewa, di backup oleh malaikat, mulia bumi dan langit. Tapi ternyata tidak mudah juga membuat sebuah perubahan. Maka ketika minority innovation ini tumbuh, maka saat Syawal ini menjadi suatu titik tolak yang luar biasa. Syawalan itu butuh kerendahan hati. Orang yang datang dengan mau minta maaf dan memberi maaf itu butuh rendah hati tapi kebesaran hati. Untungnya kita habis Ramadan selama 1 bulan penuh. Selama Ramadan kita dibiasakan untuk merasa we are nothing. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Quraisy pernah membuat sebutan untuk orang-orang yang berpuasa itu sacrifice ourselves. Mengorbankan diri sendiri itu susah. Tapi orang puasa melakukan itu dengan luar biasa. Ada hawa nafsu yang melekat, surat Yusuf. Wa ma ubariu nafsi, inna nafsa la amaratun bisu'i ilama rohima robbi, kata Allah. Manusia itu pasti punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu, kata Allah, mengajak kepada keburukan. Ilama rohima robbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. 30 hari, 1 bulan kita melatih untuk minta dirahmati nafsu itu, yaitu dengan puasa. Sehingga kadang-kadang, walaupun jujur saja Bapak Ibu, saya agak tidak sreg dengan pembagian strata puasa untuk menilai orang lain. Mesti awal puasa itu Ustadz langsung nerangin, ada 3 tingkatan puasa. Puasa pertama itu puasa orang umum, orang awam gitu. Pokoknya orang mangan, orang ngumbi, tidak dapat apa-apa kecuali lapar dahaga. Kelompok kedua itu puasa khusus, orang yang menikmati puasanya gitu. Orang ketiga, golongan 3 itu yang paling atas, khusus bil khusus, yaitu orang yang berbahagia dengan puasa dan sedih ketika meninggalkan puasa. Golongan ketiga ini ketika selesai Ramadan menangis terseduh-seduh karena berpisah dengan puasa. Kalau Bapak Ibu di sini kira-kira level berapa? Level khusus bil khusus gitu ya. Arab bodoh nangis mergo ra ndidit. Ini beda lagi kan gitu ya. Tapi lah kalau saya yang milih yang pertama, puasa umum gitu. Wah ini yang puasa umum itu keren gitu. Habis subuh pasti gitu kan. SOP-nya apa Bapak Ibu? Turu gitu kan ya. Saya itu 30 hari. Saya itu 30 hari ngisi kuliah subuh, tidak ada kosongnya. Setiap pulang kuliah subuh, jalan itu sepi nyenyet gitu kan. Mungkin pada baca Quran. Saking sepinya kan gitu ya. Bangun tidur itu yang level terendah itu mesti ngelak gitu kan. Tapi harap ngombe ora wani karena taat pada Allah. Akhirnya solusinya adus. Ya, nak perlu wuwung gitu kan. Anyep mlaku-mlaku gitu kan. Jam 9 ngantuk lagi. Turu meneh. Mulailah penyiksaan itu. Wong turu kepenak itu kalau wareg gitu.
Kalau ngelih itu ya ciloko tenan, ya kan? Mulailah jam itu berdetak begitu lambat. Ini. Kemudian jam 9 tidur, jam 12 bangun karena harus zuhur. Saat durunge zuhur mandi. Ya, justifikasinya biar bersih dari segala kotoran. Padahal yo ngelak, gitu kan, gitu. Setelah nganu luhur, turu meneh. Jam 3 bangun, mesti kaget dikira wis buka. Karena adanya mirip dengan buka, padahal masih asar. Akhirnya bangun tersiksa lagi. Akhirnya penampakannya adalah gelundang-gelundung kaya semongko. Ya, sing lemu kaya semongko, sing kuru klumbrak-klumbruk kaya kumban. Tapi inilah yang disayang Gusti Allah. Ono wong kok apike kaya ngono. Lah mbok ngombe, mbok makan, ngapa dadak glundang-glundung kaya semongko, klumbrak-klumbruk kaya cucian. Karena takut pada Allah. Karena ingin taat itu dilakukan selama 1 bulan. Sebelum jam 5:30 atau waktu buka, dia tidak makan dan minum. Ngono kok ustadz dengan enaknya ngomong, ora entuk apa-apa. Kowe ming entuk ngelak karo ngelih. Ya gundulmu. Masa ustadz ngomong itu yang salah. Kesalahan terbesar dari saya juga, mungkin ustadz yang lain adalah setiap tingkatan dalam Islam digunakan menilai orang lain, itu salah. Strata itu digunakan untuk introspeksi, menilai diri sendiri. Logika dari mana ustadz bisa menjustis? Nabi saja nggak pernah menjustis. Masa ming ustadz wani menjustis? Kowe ra entuk apa-apa sik kondo sapa? Semua anak Adam untuk mereka sendiri, kecuali puasa. Aku yang menilai, aku yang membalasnya. Itu kata Allah. Yang kedua, sejak kapan manusia bisa mengetahui kegaiban itu? Keyakinan, keimanan adalah kegaiban. Kegaiban itu milik Allah. Surat Al-Luqman, surat ke-31, ayatnya 34. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu taksidu ghadan wa ma tadri nafsu bi aifil ardin tamut. Allah mengatakan bahwa kegaiban itu milikku. Apa saja, ketika di dalam kandungan, apa yang terjadi, kebaikan kapan akan diturunkan, apa yang terjadi di hari esok, dan apa di bumi mana kamu dimatikan. Nah, konsep keyakinan kegaiban itulah yang membuat kita itu bahagia. Pak Dr. Gunawan, Bapak Wartoyo, dan teman-teman yang lain yang haji itu karena percaya kegaiban. Karena yakin ada sesuatu yang akan diraih, hidup sudah mati. Ini keren yang ada di sini. Surat Yasin 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qadamu aksarohum kulasai'in ahsoinahu fi imami mubin. Sesungguhnya aku yang akan menghidupkan orang mati, dan aku yang menyuruh untuk mencatat amal kebaikan dan disimpan di Laul Mahfud imami mubin. Jadi second life itu ada. Jadi kenapa kita puasa itu orang beriman? Karena ada harapan di second life itu. Makanya kalau sekarang bapak ibu capek ngurusi agama, ngurusi masjid, ibu-ibu ngurusi takjil, ngurusi TPA, bapak-bapak ngurusi pengajian dan sebagainya, ngantek lemes, ngantek ngelak, ngantek ngelih, ngantek ngantuk, enggak apa-apa, istiqomah aja, cucuk. Cucuk itu apa bahasa Indonesianya? Cucuk itu Cucuk itu apa bahasa itu? Gimana sih? Masuk direktur nggak ngerti? Ini saya kagum sama ini sahabat saya yang baru ini gitu. Kerjasamanya luar biasa itu di itu. Cucuk itu Cucuk. Saya tuh mau ngomong gini, orang yang capek itu di dunia itu sebentar. Nanti di surat Al-Fatir Allah menjanjikan la yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Al-Fatir ayat 35. Di akhirat nanti tidak ada rasa letih dan lesu. Semuanya menjadi segar, semuanya menjadi balik sehat. Jadi kalau sekarang kita itu capek, lemes, ora apa-apa, cucuk. Ngoten ya. Wis pokoke cucuk lah ngoten ya to. Tapi bahasa Jawa itu memang keren ngoten nggih. Spesifik gitu. Coba misalnya tiba, bahasa Inggrisnya fall down, bahasa Indonesianya jatuh.
Basa Jogjane itu tergantung tibane. Kalau ngoten berarti jlungom ya. Kalau gini gledak lumah gitu. Kalau gini gelimpang. Kalau gini gelundung. Kalau gini ngelosor ya. Ini yang membuat kita panjang umur orang Jogja itu. Saking akrabe ngomong ra cetha we paham. Ora cetha we paham jape mete kok nggih ta kanca dhewe to. Cobi wong Yojo tok sik muni ngene. Mbok kae di nganu. Wis tak nganu kok. Le nganu piye? Ada wong Jawa kan bingung ngonang nganu ngoten. Tapi inilah yang buat kita panjang umur. Kenapa? Kerendahan hati gaya Jogja. Kerendahan hati itu tidak merasa benar, tidak merasa hebat, sehingga kita open mind. Makanya expectation life orang Jogja itu paling panjang se-Indonesia, 72 tahun, Pak. BPS terakhir kan gitu. Wong Yojo itu 72 terpanjang se-Indonesia. Bapak Ibu besok kenapa kita terpanjang se-Indonesia? Kenapa kira-kira? Ayem, napa loro? Tentrem, ayem ronda blek beda tipis katanya. Alhamdulillah. Jadi artinya kerendahan itu muncul karena memang kita itu selama bulan Ramadan dibiasakan untuk mengatakan we are nothing, kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Apapun bisa kita lakukan hanya untuk berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita menjadi orang semangat? Karena khauf dan rojak tadi. Kita itu sudah dijamin masuk surga. Justifikasinya itu ada dalam Al-Quran. Al-Hijr 45 misalnya, Az-Zumar 15. Innal mutakina fi jannatin fa'uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu tempatnya di surga. Al-Fatir saya potong di tengah, sabikun bil khairati biidnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adni yadkhulunaha yukhalauha fiha asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhu fiha harir. Orang yang bersegera berbuat baik atas izin Allah, maka akan mendapatkan surga adnin yang dihias dengan wa lu'lu'a, dengan mutiara dan baju-baju dari sutra. Sama dengan surat Ali Imran, wa yusari'una fi khairah wa ulaika minas solihin. Orang yang bersegera berbuat baik itu adalah orang yang saleh. Yang paling masyhur itu mestinya Al-Aqaf 16 dan Al-Baqarah 25. Al-Aqaf 15 itu sampai mengatakan siapa penduduk surga itu? Ulaika ladzina taqabbalu anhum ahsana amilu wa natajawwazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa dal siddiqil ladzi kanu yu'adun. Siapa penduduk surga itu? Orang yang diterima amal baiknya, diampuni dosanya. Bapak Ibu, hari ini sabikun bil khairati biidnillah, bersegera berbuat baik atas izin Allah. Masya Allah, nyatane rame gini kok, meriah gini, kudune yang dalam sare we kepenak gitu, delok TV we penak. Ha kok budal? Karena sabikun bil khairati biidnillah, karena bersegera berbuat baik atas izin Allah. Masya Allah, Allah langsung jawab, tak paringi surga adnin yang dihias dengan mutiara dari sutra, mutiara dan baju-baju dari sutra. Makanya nonton pengajian pokoknya menyang, ngoten to. Ora paham rapopo, pegel slonjor, ngantuk turu. Sopo sing turu pengajian ganjarane tikel ping 17. Langsung do semangat rungokke. Hadis riwayat Agung Budianto. Kenapa? Inilah namanya jihad. Nang omah wing garek ngletak kok ibu-ibu mirsani TV we didelok TV-ne. Sedina nyambut gawe pegel, ha kok menyang, malaikat senenge pol. Jadi kalau ada yang tidur, ojo digugah. Itu makomnya tertinggi. Alhamdulillah. Karena itulah kita terjaga oleh Allah. Terjaga karena kerendahan hati. Setiap keakuan itu akan mengurangi space untuk Allah SWT. Tapi karena kita rendah hati, rawuh di sini, merasa belum layak masuk surga, merasa masih butuh untuk orang lain, merasa untuk minta maaf, akhirnya rawuh di sini. Allah akan hadir di sini. Maka dari itu kita terjaga. Karena negeri ini hasil akhir-akhir ini kan contohnya tidak begitu nyaman untuk kita. Nah, akhirnya korupsi kan meriah toh ini.
ya, yang pajak itu, gitu Pak Haji, ya. 300 miliar, 500 miliar duit si alun niku. Ibu-ibu Bapak perso, 500 miliar itu nolnya berapa? Nolnya pinten Bapak? Ya, mesti ana sik ngene, nolnya ora ngerti apa meneh duwe, ngoten niku. Nolnya itu 11. Gitu, 500.000 juta. 500 miliar itu 500.000 juta. Tadi saya nanya Pak Dr. Gunawan ini masjid ini berapa totalnya? Pinten Pak Ketua? Untuk berapa? Berapa totalnya? Saya malah guyang-guyu ini. Ya 5 miliar lah. Yang ini 500 miliar dipek wong siji. 5 miliar we wapike koyo ngene. Anak 500 miliar. Ngono we kurang. Butuhnya 1 triliun, nggih mboten. Tapi memang itulah barengane ora tek menerik. Pemalang 7,1 miliar, Meranti 30,1 miliar, Rektor Lampung 5,1 miliar, Hakim Agung akeh tenan. Duwite akeh we kurang, duwite sithik malah cukup. Bapak Ibu milih pundi? Duwite akeh kurang, sithik cukup. Milih yang mana? Angel baleni to, okeh kurang sithik cukup, milih yang mana? Anak buah Pak RT angel. Kula milih sing okeh tur cukup. Padha jenengan di anak wedok ayune ra jamak. Sing dateng cah lanang akeh. Sing pertama iki sugih nemen ning ra tau salat. Sing kedua miskin ning sregep salat. Jenengan anak milih mantu milih sing kaya ngopo? Mesti ta milih sing sugih tur sregep salat. Sayangi siji sik niku ora gelem dadi mantumu. Kok senengane menang-menangi dhewe. Jadi di dunia itu yang seperti itu. Maka pegangan yang utama adalah pegangan kepada Allah. Karena apapun yang ada di dunia nilainya tidak akan pernah bisa mengikuti nilai rahmat Allah SWT. Surat As-Sajdah ayat 5. Coba bayangkan kalimatnya ngoten menika. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Yudabirul amra minas sama ilal ardi, tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Urusan langit dan bumi itu urusanku. Aku hitung urusan akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi 1 hari di akhirat itu sama dengan 365.000 hari. Jadi kalau Bapak itu tuh punya umur 100 tahun, lalu beribadah 100 tahun, ora weanan, ora gowes, ora mancing, ora kuliner, pokoknya ndonga tok, 100 tahun full ya, itu di akhirat cuma dapat 2,4 jam. Ngono kok kementus, ngono kok umum, anggap ele mlebu swarga karena ibadahnya, ora iso. Anda itu cuma dapat kita saja 2,4 jam. Padahal kita minta kholidina fiha abada, jutaan tahun. Logika dari mana? Itu ngono kok ya anggepe wis iso mlebu swarga dhewe karena ibadahnya. Ada yang mau datang ke saya, Pak Ustadz, kalau mau masuk surga ikuti kelompok saya. Kalau tidak ikut kelompok saya tidak dijamin masuk surga. Aku yang muni, yo ben. Aku golek swarga dhewe ndul, aku ngata. Musuh wong gendeng ya gendengi sisan. Bukankah hari ini yang sudah layak yang dijamin masuk surga baru 1 orang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasul saja masih minta syafaat. Lah kok kita? Nabi tutu, Rasul tutu, ulama ya ora, apalan yo ina atoina, ngoten niku ta. Infak yo mentok 2000, ngoten niku ta. Ngono kok yakin masuk surga? Enggak mungkin, makanya ada yang namanya mekanisme syafaat. Syafaat itu kata Adi Hidayat, ulama yang pinter banget nih, yang kemarin kita undang di kampus. Jadi Maskam itu sekarang jadi seksi. Maskam UGM itu. Kalau sampai ceramah di Maskam UGM berarti diakui sebagai orang yang religius nasionalis. Ya, ada yang mau pengen ceramah di sana? Monggo saya masukkan ke sana. Gitu. Wani piro? Espen kamu saya mulai dit barang kok matanya. Nah, Adidat mengatakan syafa itu dari kata syafah yang artinya genap. Lawan katanya witir yang artinya ganjil. Jadi kita itu belum genap. Baru dapat 2,4 jam.
Makanya digenapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang namanya syafaat. Maka dari itu, siapa yang akan itu? Nggih kula panjenengan sami insyaallah orang yang rendah hati yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang kedua, setelah diberi syafaat, kemudian yang kedua diakselerasi. Jadi Ramadan itu mengakselerasi supaya kita layak tidak hanya 2,4 jam tapi mendapatkan kholidina fiha abada. Bagaimana akselerasinya? Satu, man soma ramadona imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma ramadona dan seterusnya. Barang siapa yang bertemu bulan Ramadan lalu mereka berpuasa dengan penuh harapan dan keimanan, maka diampuni dosanya setahun yang lalu dan yang akan datang. Man qoma, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, diampuni dosanya. Kan keren. Yang kedua, barang siapa yang sholat taraweh sampai imam menyelesaikan sholatnya, maka seolah-olah dia akan mendapatkan pahala seperti sholat sunat semalam suntuk, dapat Lailatul Qadar dan sebagainya. Itulah akselerasi. Dari satu sisi syafaat digenapkan karena umatnya Rasulullah, yang kedua diakselerasi. Nyun sewu, ada di Masjid Al-Iqbal sini ingkang pernah sholat sunat semalam suntuk. Ya kok semalam suntuk, ming imame dawa titik we watuk kok. Hafal saya. Nih di sini berapa rakaat, Pak? Nggih. 11, podo saya. Sini mazhabnya berapa? 4-4-3 apa 22? Oh 22. Kalau PSS itu 4-3-3. Nah, ya Liverpool juga 4-3-3. Ya. Manchester City kadang 4-2-4. Ibu-ibu meneng wae urusan bal-balan. Kalau 4-4-3 berarti ikut nganu Siti Aisyah, ya ta? Kalau penjenengan 2-2 berarti ikut Ibnu Abbas, riwayatnya Siti Maimunah. Kalau yang saya Abdullah bin Mas'ud dengan riwayat Siti Aisyah, sama-sama 11. Nah saya mazhabnya 4-4-3. Saya punya kebiasaan kalau ngimami 4 pertama itu ayat yang saya suka, karena Rasul dahului bacalah ayat-ayat yang kamu suka. 4 kedua baru juz amma, yang ketiga baru witir dan sebagainya. Nah saya datang, enak saya semuni, waduh, Mas Ageng ini sewi, aku kerasa, aduh gitu. Akhirnya apa? Kemudian saya ya datang aja. Kemudian saya datang, ya wis, yang tak saya suka kan Al-Fatir saya suka, Ali Imran saya suka, kadang-kadang Al-Baqarah suka. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillah anna alaili wa hum yajudun yu'minuna billahi wal yaumil akhir ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fi khairah wa ulaika minas sholihin. Iku gak pucuke tok. Mburi dhewe sewatuk. Suwi ngatane anjuk sing jejere ya muni sesuk pindah masjid ngatane. Nah sekarang saya ikut jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina, langsung kabeh yes. Ini yang aku suka. Itu terakselerasi. Kenapa kita yakin hidup sesudah mati? Kenapa hidup sama mati itu keren? Karena kita berasal khauf dan roja. Khauf itu takut karena kita tahu salah tapi penuh harapan. Wujuhu yauma idzin naimah lisaiha radiyah fi jannatin aliyah latas ma'ufiha lahiyah fiha ainun jariyah fiha sururung marfu'ah wa akwabum maudu'ah wa namariku masfufah wa yarobiyu mabsusah. Indahnya di surga. Nah, kenapa saya kok bicara sak menika tentang kegoiban hidup sudah mati? Profesor saya waktu saya S3 tidak percaya hidup sudah mati. Kebetulan saya itu di luar negeri itu hampir 12 tahun. Semuanya profesor saya itu sekuler, Pak. Waktu saya di Jepang itu profesor saya namanya Tatsuyuki Suzuki. Nah, mesti Bapak dotekon, mione ono ora. Kalau di Australia di Perth itu namanya Graham Martin, di Sydney namanya Jenny N. Semuanya nggak percaya hidup sudah mati. Kemudian saya ke Inggris, ke London, sama saja. Mereka tidak percaya hidup sudah mati. Lalu saya ke Eropa. Lalu sekarang di
ini kalangan baru ini. Apa yang saya sampaikan? Yakin hidup sudah mati itu tidak mudah. Karena apa? Itu di luar kemampuan manusia. Kegaiban itu kan hati. Mati ya urung kok. Maka dari itu termasuk nanti haji itu kan bagian dari kegaiban itu. Duwite piro wae dilakoni, kegiatan fisik nanti kita cerita sedikit. Itu karena yakin hidup sudah mati. Suatu saat profesor saya itu nanya saya, Suzuki menika nganu Pak, nama paling pasaran di Jepang itu Suzuki. Jadi jeneng Suzuki ki wakeh. Nak cara sini itu jeneng pasaran ki Agung, Agus, Joko, Widodo, Sugeng, Eko, Yanto, Sutrisno, Sunardi. Saya arep muni Pak Toto Rawani. Engko ndak kualat gitu ya. Kalau ibu-ibu ya Sri, Siti, Endang, Yayu, Yanti, Eni, Tuti, Nur, ngoten ya. Sinten malih? Tukine murah, atau nambah-nambah. Profesor saya itu nanya gini, Agung Sang, anata wa mainichi gokai onorisuru desu kara, moshi shindara doko iku sumori desu ka? Sampe rasa mikir aku yang ngawur kok iki. Gung kowe sedina sewengi salat ping 5. Majimena itu kamu serius. Kalau kamu mati mau kemana katanya gitu. Nah saya yang ngomong watashi wa moshi shindara tenggoku iku sumori desu. Nak kula mati kula ajeng teng surga. Apa kata dia? Shinji maseng. Aku ora percaya gitu. Nah, tan tahu ya, moshi shinji nakatara doko iku sumori desu. Kan ora percaya jenengan arep ning ndi? Apa kata dia? Modori Mas gitu. Balik gitu. Nitis reinkarnasi. Wangel toh? Karena dia susah menerangkan hidup sudah mati itu. Maka dari itu lalu tahu ya moshi modutara doko ni ireru deska karada monakunata. Nak sampean balik tok gawa ning ndi? Tok lebokke ning endi? Saya tanya gitu. Kan awakmu wis ilang, saya bilang gitu. Oh iya gitu. Kemudian dia mikir lama-lama, tak lebokke nggon ciking. Ciking itu chicken, Pak, pitik. Nah, kok pitik sensei, saya bilang gitu. Pitik iki penak, turu rasa nyambut gawe, mongan mengen entuk kawan kawin. Katanya lha ya mangkel, wak beleh kowe katanya. Ini ya tak batin, tak aku ngono ya ora lulus katanya. Artinya betapa pendeknya pola itu. Makanya kita punya pola akhirat ini yang luar biasa. Pola kegaiban itulah. Innallaha alimul ghaibi samawati wal ard. Innahu alimun bidati sudur, kata Allah. Bahwa kegaiban itu milik Allah bumi dan langit dan tahu apa yang ada di dalam dada. Nah inilah konsep yang kita miliki. Sehingga sawalan itu kebanyakan bukan masalah maaf-memaafkannya. Ya itu juga bagian dari ekspresi saja. Tapi adalah proses kerendahan hati. Kerendahan hati itu ekspresinya mesti nyaman. Uangnya nggak gampang nesunan itu mesti rumongso bener. Uangnya nggak baperan itu mesti rumongso dia paling baik. Kerendahan hati kan sudah muncul, makanya hidupnya nyaman banget. Mengusur ditompo we nesu ramenyang ternyata ya nenggone grup live ternyata kanca kula live yo mati kok HP-ne ternyata ya. Maka dari itu alhamdulillah mengusur ditompo kok ora iso turu biasa saja. Ora ditompo rapopo sesuk usul meneh ditolak meneh rapopo sesuk usul meneh. Kok kowe kok usul bul IAIN jurusan Usuluddin. Nah, Ibu yang kami hormati. Nah, konsep ini nanti bercanda. Inilah yang kita bawa. Sehingga insya Allah keluarga besar ini setelah Ramadan menjadi lebih baik, yaitu prioritasnya untuk akhirat. Wah, prioritasnya itu akhirat, itu mesti nyaman. Tapi anggere prioritasnya dunia itu ruwet. Urusan akhirat itu mesti mudah. Ini anggere pertimbangan dunia itu mesti ruwet. Kenapa? Karena urusan dunia itu pasti pertimbangannya adalah pertimbangan hawa nafsu itu. Dan kita rugi kalau mikir dunia karena sementara. Maka alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, kemudian rawuh di sini. Makanya ketika bangun tidur
Ada doa yang istimewa. Doa bangun tidur terus pundi Ibu? Allahumma barik lana fima royatana. Madang wae. Kalau mau tidur doa ini pun Allahumma barik lana. Arep nyambut gawe Allahumma barik lana. Pak Ustadz apale doane ming siji. Doa arep madang gitu. Mulane siapa yang muni lemu mau. Saya kan udah diet ketat. Saya itu kalau makan cuma 1 sendok Ibu. Kalau ora percaya, siapa yang muni sendok pasir mau. Nah, pola inilah yang semoga Allah selalu memberikan kebaikan untuk kita. Yang jelas, surga sudah siap Bapak Ibu. Oke, saya sudah di WA Malaikat Ridwan. Bahwa klaster Al-Iqbal sudah siap di surga. Ngajeng piyambak sinten, bijang, kinten-kinten. Pak Dugong mau ikut enggak? Oh, boleh. Ya, paling depan ya Pak Dugong. Jejer kalian Pak Haji Toto, Pak Haji. Kula tak wingking mawon kalian ketua takmir. Nang mburi penak iso udut. Masya Allah. Nah itulah. Nanti kapan-kapan saya terangkan. Sebenarnya sekarang saya mau bicara haji karena ini ada. Sebenarnya nanti kapan-kapan saya sowan lagi ada satu yang luar biasa yaitu surat Al-Jasiyah. Nanti dibaca Jasiyah itu surat ke-45. Ayatnya 28-29. Itu tentang pertanggungjawaban. Yang kedua surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu surat ke-69. Ayatnya mulai 15 sampai 29. Nah, disitulah kita akan bicara hidup sesudah mati. Dan kalau sudah baca itu mesti keren banget. Nah, itu satu. Yang kedua untuk ibu-ibu sebenarnya menjadi agent of change. Agen perubah. Mohon maaf, ibu-ibu masih mesra dengan suami? Mesti ditekan kepo. Bapak-bapak masih mesra, ini intermezzo aja ya sebelum nanti kaji. Ibu-ibu pernah dipanggil suami seperti Rasulullah memanggil Siti Aisyah. Ya Humaira, wahai istriku yang kulitnya putih, pipinya merona merah, pernah? Belas. Kasihan deh lu. Bapak-bapak, besok pagi kita mulai dengan mesra seperti Siti Aisyah. Ya Humaira, istri sedang tidur panjenengan nyedai. Ya Humaira, meneng wae. Baleni nomor loro. Ya Humaira, tetep meneng wae. Baleni ping 3. Ya Humaira, tetep meneng wae. Ustaz 3 kali dipanggil diam aja diapain? Tangi. Humaira digajul. Ibu-ibu kalau dipanggil ya Humaira jawabnya pripun? Ya Humaira ngece. Aku ireng kok. Nah ireng ya ngece tenan. Maka pakai bahasa Arab. Ya Hajar Aswad. Jadi nggak usah naik gaji kayak Pak Gun sama Pak Harto. Ya pendak esok jenengan ngambungi Hajar Aswad. Ibu-ibu ini ngece. Tapi kenapa suami tidak mesra? Karena ibu-ibu juga nggak mesra kok. Nanti malam kita buktikan, oke? Kok guyu sampean rapena ana sik muni tuweke bukan itu kok sik to. Ibu-ibu kan lebih istiqomah kalau tahajud. Nanti malam kita bangunkan suami dengan mesra. Caranya ini dengerin. Ambil segayung air. Kok grujuke wae. Sampean kok ketok dendam banget karo bojo sampean iku. Kok sik to aku ora ngomong grujuke wae to. Masukkan jari tangan ibu, percikkan ke muka suami, piuk gitu. Kan dingin ngoten ta? Njuk ngulet. Percikkan yang kedua, piuk, engko njuk angop. Percikkan yang ketiga, njuk bangun. Apa Bunda? Ayo tahajud. Ustaz 3 kali percikan enggak bangun diapain? Lak grujuke meneh to. Oh sik to aku ora ngomong kok grujak-grujuke wae. Aja digrujuke, aja disiramke, yang mesra ya tutukke. Ngono ya to. Aja sesuk-esuk bitu-bitu rombongan Al-Iqbal itu. Tapi kemesraan itu muncul ya karena memang itulah sunnah dari Rasulullah SAW. Sehingga nanti ibu-ibu di surga. Ngomong-ngomong ibu-ibu kalau istri Rasulullah kayak Siti sinten? Siti Khadijah, Siti Aisyah.
Siti Maimunah, Siti siapa? Siapa sing muni Siti Badriyah mah? Ora ono istri Rasulullah kok Siti Badriyah. Ya minimal Siti Khadijah lah nggih. Siti Khadijah itu kan cirinya apa? Melembutkan, mendinginkan, menyejukkan hati suami. Kelihatan wajah-wajah surga ini ya. Ibu-ibu itu besok di akhirat itu langsung berubah cantik jelita. Sampai suami itu pangling kok. Pah, aku istrimu, Pah. Ora mungkin. Aku istrimu, Pah. Ini loh kalangan baru, mah. Ora mungkin. Kok ora mungkin piye? Aku sik biyen mbok keloni bendino. Ora mungkin, kok ora mungkin. Sing tak adepi itu Amanda Manopo. Kalau dulu biyen bojoku biyen jemblek, nesu ibu-ibu kan ya. Karena hati yang lembut seperti Siti Khadijah. Pun sesuk meneh nggih tak terangke ciri-ciri istri solihah. Kulo apal ayate, apal hadise. Tenan. Cuman kalau saya nerangin kok ono sik ngomong ini, kok aku banget ya. Aku ya gitu. Wae jan bawa tenang mawon ya. So cedai istri-istri salihah. Jenengan iki nampa nganune wae, nampa matenge wae. Karena saya lihat kok bapak di sini kok wajah-wajahnya tertekan ya. Saya tekan ini ceria sik kene kok ketok ngono lho. Hidupnya itu terasa terdolimi. Janjane ya padha aku. Saya nang UGM ya pimpinan, nang omah ya hamba sahaya. Wis Mas ketawa-tawa. Dah ya pun insyaallah nanti ketemu di surga. Oke? Nggih insyaallah. Are you with me? Bahasa Inggris ming loro bu yes karo no. Nggak ditanggal. Priye pengajiane? Yes. Sesuk ngaji meneh, yes. Ngliwet orang. Tapi kalau kalangan baru itu bahasa Inggrisnya enggak cetha. Jeng sesuk budal, liya yes no. Ya sapa iku yes karo no ya ra cetha to. Itu yes apa no? Ngono to. Anak buah Pak Gunawan ini serak cetha. Pun mari kita bicara ini untuk mempermudah. Ada waktu saya, mohon waktu mungkin 15 menit ya. Jadi kalau yang sudah tindak sana silahkan bernostalgia, Pak Haji, atau yang sudah umroh haji nostalgia, yang belum berdoa sambil baca-baca surat, ya surat Waqiah, surat Al-Hajj, nak tetap racet ya surat tanah. Ya Haji Mabrur. Ya ini sedikit saya, CV untuk karena saya dosen S1, S2 saya di Senfed, S3 di Gajah Mada. Saya kebetulan saya komisi ahli di Kementerian Pertanian, Pak Haji. Terus sering maka agak susah kemarin nyari waktu. Saya kebetulan wakil dekan 1 di FKH dan lurahnya Widi gitu, di UGM. Karena paling lemu. S1 saya di UGM, S2 UGM, S3 saya di Yamaguchi, postdoc saya di Sydney dan di Perth, Western Australia. Next Mas. Ini justifikasi dari haji itu ada banyak. Salah satunya kan di surat Ali Imran 97. Tapi saya suka yang Ali Imran Al-Hajj 27 ya. Yang Al-Hajj 27 itu begitu luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'adzin finasi bil haji. Ya'tu karijala wala kulli dhamir yatim min kulli fajin amiq. Jadi lihatlah, serulah kepada manusia untuk berhaji. Dia akan datang kepadamu dengan rijala wala kulli dhamir yatim. Naik onta yang kurus dari seluruh penjuru dunia. Dia datang dari seluruh penjuru dunia. Datang dengan membawa dosa sebanyak pasir yang melekat di rambutnya. Sehingga ayat-ayat berikutnya, sunnah-sunnah yang lain, Rasulullah ngendikaken orang yang datang ke negeri, ke Baitullah, kemudian membawa dosa sebanyak pasir di rambutnya, kemudian dia di sana tidak mengatakan yang buruk, tidak berkata yang salah, maka dia akan diampuni dosanya dan akan pulang seperti anak yang baru lahir. Sehingga hubungannya bahwa semua haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali laisal jannah. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau bapak-bapak tindak ke Arab untuk berhaji, saya yakin 99% itu kalau meninggal di sana itu haji mabrur. Yang jadi masalah kan kalau sudah pulang.
Karena ketika pulang tantangannya lebih banyak. Makanya Bapak Dr. Gunawan dan Pak Marianto nanti kalau tidak memakai baju ikhram. Apalagi besok itu kan pakai baju ikhramnya dari Donohudan. Karena kan Mekah dulu kan sih. Dulu pernah itu di pesawat. Karena saya dulu banget di pesawat itu ribet. Ya, karena sempit toh, akhirnya dimulai di Donohudan. Resikonya dingin. Karena kalau sudah pakai baju ikhram jerone ora nggawa apa nggih to Pak nggih. Isis gondal gandul. Ini resiko masuk angin tinggi, maka saya hanya pesen kalau sudah pakai ikhram di Donohudan nanti jangan lupa ngasto jaket. Jaketnya jangan dimasukkan bagasi. Sering lupa toh, masuk bagasi ora iso dijukuk. Wadum tenan, 11 jam itu. Maka dari itu kita akan ke sana nanti sudah ngagem mikatnya itu sebenarnya kan di tengah ya. Tapi karena besok itu untuk lebih ringkes itu sudah dari Indonesia. Tidak ada masalah. Next Mas. Nah kemudian yang kedua, nah ini sedikit aja kita review karena manasiknya sudah komplit ya. Jadi ada rukun haji sama wajib haji ya. Kalau rukun itu harus dilakukan, kalau wajib haji kalau tidak bisa bayar dam, gitu saja ya, itu yang ada. Jadi niat, kemudian ikhram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Mari kita lihat satu demi satu. Next. Nah terus next saja. Nah ini adalah saya hanya menggambarkan kalau Mekah itu bedanya dengan Madinah. Kalau Mekah itu lambang kegemerlapan, lambang kemenangan Islam. Makanya Bapak Ibu bisa lihat sampai ujungnya itu penuh dengan gemebiar lampu dan keramik itu sampai di atas. Kemudian juga hampir semua dinding-dinding di Arab di Mekah, Masjidil Haram itu gemerlap. Jadi kalau terkena sinar itu akan memancarkan cahaya Islam luar biasa karena memang Masjidil Haram adalah lambang kemenangan. Lambang kemenangan itu sebenarnya munculnya mulai At-Taubah 40. Ya, ketika Rasul hijrah, kemudian akan dibunuh di Gua Sur, lalu akhirnya sampai di Abu Ayyub Al-Ansori, lalu di Madinah dan akhirnya mati. Ya. Tes 1 2 ya. Wah, elok Wis, Pak Ketuanya luwes ini. Raiso. Ada yang ganggu ini ya. Ya? Mic-nya rendah hati. Nah, ya. Oh iya. Sesuai judulnya. Ya pun, nggak bisa ya. Wah ini aneh ini ya. Ada yang ganggu. Mari kita baca surat Yasin. Ya udah, saya sudah keras toh nggih. Nah, pun bismillah ngaten nggih. Nah, Anda Bapak Ibu bisa lihat kalau di dinding-dinding itu kan gemerlap itu. Nanti diperhatikan. Next Mas, nanti. Mas next dulu nggih. Terus next. Nah, terus kok balik? Terus nah, oke, dah sampai itu. Mari yang setelah ikhram, kemudian kita akan tawaf, tahu rukunnya itu. Tawaf itu nanti kita akan melawan arah jarum jam. Ada apa dengan tawaf? Tawaf itu menggambarkan setinggi apapun ilmu manusia, sehebat apapun ilmu manusia, tetap saja senternya adalah Ka'bah. Mau sampai negeri manapun tetap saja kita itu akan berputar, mengelilingi balik ke Ka'bah itu. Makanya orang yang habis tawaf itu selalu hidupnya akan semakin menunduk.
Karena apa? Pasti akan kembali ke Ka'bah. Lihat bangunannya saja kita sudah gemetar. Kayak gitu toh, gitu kan. Apalagi nanti cuman memang ada hal yang meriah gitu. Saya itu kalau pas ke sana itu sok jadi pembimbing volunteer. Apa? Kan kalau ikut KBH itu kadang-kadang kan ada yang ketinggal. Pas mau berangkat rombongan itu ono sik kepoyo. Ya, ada yang masuk angin, ada yang di lift nggak bisa keluar. Munggah mudun itu ya. Ada yang masuk angin. Akhirnya kan banyak yang nggak bisa ikut. Akhirnya saya bagian biasanya sapu jagat. Nanti yang belum ibadah nanti malam jam 10 sama Ustadz Agung ngoten niku. Yuk saya di lobi hotel. Nanti pasukan biasanya sepuh-sepuh itu gitu. Yuk gocai gini kan. Maju gitu ya. Nah itu apa? Nanti yang pas tawaf ini meriah banget. Kenapa? Waktu tawaf kan bareng. Sudah berapa kali Bu? 8 kali Ustadz, sudah lewat. Kok si jine rak gak pengen 6. Padahal bareng kok iso beda hitungane. Nah, itulah meriahnya. Kalau Ustadz berapa kali ya 8 tambah 6 14. Pitu. Pun ngoten niku. Bagian dosok-dosokan kan kayak gitu. Tawaf ini meriah, bagus banget karena apa istimewanya? Lantainya itu kan dingin. Kalau di Nabawi jangan pernah berpikir tidak pakai sandal, melocot tenan itu. Karena lantainya tidak dingin. Tapi kalau di sini ini istimewa sekali, itu dingin. Jadi jam 12 siang. Kalau saya sukanya jam 12 siang, Pak Anu. Saat sudah hidup nggih. Mari Mas ini nggih. Sudah bisa. Oke. Kenapa dingin? Ternyata katanya di bawahnya itu ada AC-nya. Ojo tekon sik masang copo. Tapi luar biasa. Kemudian yang kedua, ketika kita tawaf ngoten menika, kadang-kadang nyuwun sewu kan ada yang tidak hafal doanya. Ndak apa-apa. Pokoknya ikuti saja pimpinannya. Utawa doane ya tadi itu Allahumma barik lana ya remo gitu kan ya Allahumma madang wae. Cuma yang ingin saya sampaikan, gaya Jogja itu banyak yang tersesat Pak Haji. Karena wong Yojo itu tetep patokane kaya nang omah, kulon wetan ngalor ngidul. Makanya saya kalau di sana mesti pakai batik. Saya tidak pernah beli baju Arab. Supaya apa? Untuk dotekon. Karena kalau pakai batik kan mesti Jogja. Gitu kan ya. Nah, kemudian ditanya Pak, kesasar nggih. Hotele pundi? Duka. Kok duka? Pokoknya hotel kula niku lore Mekah. Nah, lore Mekah kali urang kok inilah gaya Jogja itu mesti gitu. Jadi potensi tersesat itu memang tinggi karena lor gitu. Apa enaknya untuk Pak Ustaz? Mangke kita wangsule bareng nggih. Saya bilang, nggih kula sok lali dalane ngoten niku. Ha njuk iki wong akeh banget niki lek Kang Senan dos pundi? Pokok men. Nah, nganggo pokok men. Gaya Jogja kan pokoke ya toh lembut ning intimidatif. Ya toh. Pokok men, nanti saya tunggu di terowongan Lor Dewi. Terowongan Lor Dewi ini dia yang nah, maka dari itu ya Pak, besok itu kan sudah tindak umroh kan punya pengalaman. Cuman karena jumlahnya banyak, nih terus Mas setelah tawaf, mari kita lihat. Nah, ini yang jangan dilupakan yaitu tentang makom Ibrahim. Ya, setelah 7 kali, kemudian berwudu, nah kemudian sholat di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim sebenarnya tadi yang dibaca oleh Qori tadi, kisahnya ada di situ. Nah itu tempatnya ya. Ini kan menjadi penting. Kenapa? Karena inilah justifikasi ketika Rasulullah itu balik ke Ka'bah, sebelumnya ke Masjidil Aqsa. Ikuti Nabi Musa, kemudian beliau gelisah, akhirnya nanti Bapak Ibu akan lihat ada satu masjid yang kiblatnya 2, kiblatain. Pada waktu itu sholat asar Rasulullah didhawuhi balik. Itu benar-benar yang satu ke Masjidil Aqsa, yang satu ke Ka'bah. Justifikasinya dari makom Ibrahim itu. Karena orang-orang Bani Israel selalu berpikir bahwa Nabi Musa itu lebih tua.
Dan Nabi Ibrahim tidak pernah sampai ke Ka'bah. Nah, dengan adanya makom Ibrahim itulah, ini Nabi Ibrahim pernah sampai di sini. Nah, ini justifikasi kenapa makom Ibrahim menjadi istimewa. Next. Nah, kemudian selanjutnya, ini sebuah video, nggak usah aja Mas, lewati aja, karena ini agak panjang. Ya nggak apa-apa lah, kita lihat video ya. Ya udah ini aja. Setelah itu kita akan sa'i. Nah, setelah tawaf, ya, mari review yang sa'i. Ya. Nah, inilah sa'i. Nah, itu adalah sofa. Bukit sofa masih ada. Ya, masih ada di sana. Cuman memang sudah dikurungi dengan supaya dimudahkan. Ya, next. Ya. Nah, kemudian seperti apa sa'i itu? Nah, kados ngaten menika. Ya, masih ingat Bapak-bapak yang tidak sana, sofa startnya di situ. Terus, ya, nah ini ada potensi untuk desak-desakan juga ada di situ. Apalagi pas puncaknya, ngaten toh, kan bareng semua. Nah, ini ada potensi untuk kepetal gitu. Nah, dalam proses ini di sa'i itu kalau saya biasanya teman-teman yang petal itu tolong berhenti di bawah lampu hijau. Kan ada lampu hijau toh, untuk Untuk lari-lari kecil itu ada neon yang hijau itu. Oke. Nanti kalau petal pokoknya ngadeg nang ngisore niku. Engko ben digoleki oleh pembimbing. Nah, kan batasnya ngoten iki. Nah, saya juga sudah hafal itu. Nah, akhirnya waktu itu piantun 5, ya kepetal tenan, tapi dia istiqomah lalu berdiri di situ. Tak goleki ketemu. Nah, malah aku sing disengeni. Ustadz itu gimana toh pembimbing kok kesasar sing kesasar kowe ndul aku ya ngono ya tapi itulah indahnya itu kan sepo-sepo loh yang ngono kuwi Ustadz tuh gimana toh ngono pembimbing kok kesasar ya nak nom lak jiwet tenan ya tuwek ya. Nah, inilah kita sudah seperti itu dulu Siti Hajar sofa ke Marwah panas terik itu kan. Jadi begitu di sana ngaten nggih Bapak-bapak, langsung bayangan kita itu dibawa ke sejarah. Mesti nikmat banget. Oh gini toh. Oh ini toh Ismail. Oh ini toh Masya Allah. Nggih, next cepat aja. Nggih, terus. Nah, ini air Zam-Zam juga nggih, bisa minum kemana-mana. Cuma saya pesen nggih. Besok kalau pulang kan cuma 5 liter. Ojo ndelik-ndelik. Karena napa itu ujian saka Gusti Allah. Kowe entuk 5 liter lho ya. Ono sing dibuntel kaos, dibuntel perak ngono to. Urung mulai wis gagal ngono to ya. Ming jam-jame korupsi. Aku ya ngoten niku to. Nah, maka dari itu wis 5 liter ya 5 liter. Kalau lebih dari 5 liter berarti napa? Itu rahaknya gitu ya. Heran saya haji nggih. Awang urung mulai wis terjebak ngoten niku. Rasah ndelik-ndelik tuku nang kene ngoten niku ya. Itu yang harus saya karena ini tuh menjelang pulang itu malah ribet. Ngopo ndelik ke Zam-Zam. Jadi diselempet ke kene, diwadahi botol. Aku ya ngono to. Kaji petuk, aku ya ngono ya to. Wong cetha oleh kok dadak. Dadi di hari akhir kok ora lok ndonga, piye carane ora lek arep ndelekke Zam-Zam. Yo tekan Indonesia, aku lolos ya lah, maling bangga aku ya ngono ya. Geding tenan kula nek sik ngono ki ta. Heran, malah sik tak kandhani tenan ngono to. Nah niki wong nang kono ngunduk oke. Setelah itu hak takhalul nggih ada menika. Ini yang model gundul ngene iki ming 10 real. Nak pengen dikerok 15 real. Nek nak nganggo luka-luka murah sak real. Ngono ya ta. Dipadai nggo sikil kan ya ta. Ten wong India nika nggih. Tahallul selesai next nggih nak ibu-ibu. Nah, lalu bermalam di Mina. Ya ini perjuangan di sini nggih, hari Tasrek. Sambil melempar jumroh. Next, cepet aja supaya membayangkan. Wukuf di Arafah tanggal 9, nah ini terus, terus aja. Nah inilah wukuf di Arafah. Saat itulah gitu saat paling mustajab untuk berdoa. Di situ Rasulullah berkhotbah yang terakhir. Ini wukuf di Arafah. Dia niki kira-kira sekitar 70 meter ya. Tingginya 23 Jabal Rahmah ya. Pidato perpisahan ada di situ, lalu gunungnya itu ada Jabal Rahmah. Itu dari granit. Cuman sayangnya saat niki Jabal Rahmah kan tempat bertemunya ya, Nabi Adam Ibu Hawa, nggih ta? Oke tulisan
Graffiti niku lho dorek-orek. Sing orek-orek iki akeh wong Indonesia. Sebabnya apa? Bahasa Indonesia kok ngono tuh. I love Godian. Kan berarti wong Godian. Saya sudah bawa nganu lho, pilok lho mbiyen. Ada tulisi PSS. Gitu kan ya, lucu. Sampai ditulisi dilarang coret-coret iki bahasa Indonesia lho. Berarti kan saya diarah wong Indonesia to niku. Sayang banget Jabal Rahmah. Next. Ya ini indahnya. Nah, ini kemudian di Muzdalifah. Muzdalifah itu artinya apa? Dzikrullah. Saat itulah kita bersama Allah itu, tidak ada batasan. Nah, ini mulailah dia tidur di sana, nikmat banget nih, meskipun susuan, karo golek watu. Nah dulu itu memang lumpuk, sekarang enggak. Batunya sudah diwadahi, plastik. Jadi seperti kacang atom nih, next mas. Nah ini sudah nih ambian ngoten niki. Tapi sekarang sudah kayak gini kok. Sudah diwadahi niku kayak kacang atom, jadi nggak usah bingung. Nah itu untuk melempar jumroh. Jadi urutannya itu tawaf, merasa rendah hati, Sofa Marwah sa'i itu mengingat-ingat perjuangan dari Nabi Ibrahim, kemudian pindah, bermalam di Mina, kemudian di Arafah itu memohon pada Allah, di Muzdalifah zikrullah untuk mengingat-ingat semua kesalahan, lalu akan melempar yang menggoda. Makanya mencari batu untuk lempar jumroh. Next mas. Nah inilah sekarang sudah aman, karena apa? Karena semuanya sudah dibagi menjadi 5 lantai. Kalau dulu 1 lantai itu susuan. Nah itu 5 lantai, nanti Indonesia lantai berapa ngaten, jadi aman. Ning saya tuh baru tahu ternyata setan Arab itu aslinya Jogja. Melempar Allah Akbar la ilaha illallah. Wes manusia ini setan itu baru dilempar ini. Asem nih. Mana ya. Dasku dibalang ngoten niku ya. Berarti kan setannya saka asli Jogja to niku ta. Masa Arab muni asem nih mana ya to. Jadi kaji-kaji lali mergo ndase kebalang niku ya. Biasanya ibu-ibu emosional, urung tekan saka kadohan wis kok asem iki ngono ya to. Ternyata setan Arab itu aslinya kalangan. Wah mesti nonton yang coba gitu. Nah inilah next mas. Jadi setelah ini apa artinya melempar setan. Nah kemudian jadi selesai, lalu balik, tawaf wada terakhir, sa'i lalu tahallul selesai. Rampung, rukun haji selesai, ditambah wajib haji, lalu benjang Dr. Gunawan Pak Martoyo itu pindah ke Madinah. Jadi Madinah itu neng lor, Mekah ki kidul. Jadi nak corok ini ya kalangan ki jenenge Mekah, berarti Kaliurang ki Madinah. Jaraknya 6 jam. Dah itu kota Madinah. Next, kita cepet. Ini Madinah, tadi saya Pak Dr. Gunawan sudah terbiasa di Masjid Nabawi karena di sini menaranya juga mirip Nabawi gitu ya. Jadi yang di sini rasanya kan ini rasanya seperti di Madinah nggih. Ya Madinah kulon Mediun. Ini yang biru, yang hijau, sorry balik Mas. Nah, ini yang hebat, meninggal loh Pak. Kan ada yang hijau ini nggih. Kubah hijau itulah persis di bawahnya Rasulullah disarekke. Jadi ibaratnya niki mimbar, Rasulullah ada di sana sare. Makanya Madinah itu dari warnanya, Bapak itu bisa lihat, warnanya itu warna natural, warna batu-batu. Tidak gemerlap seperti di Masjidil Haram. Suasananya juga beda. Di Madinah itu sini wong dongo, orang yang khusyuk, diam, merenung karena apa? Dipirsani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau di Mekah itu gegap gempita, diserok ke semua orang riuh rendah. Kalau di Madinah enggak, suasananya seperti ini, lembut, tenang. Mari kita lihat next. Nah kemudian ini dalamnya, nah ini yang payung, yang ada di Semarang tuh, mungkin Masjid Al Iqbal mau dipasangi payung. Payung moto, itu payung indah. Ini yang saya matur, enggak balik mas. Ini loh, ini yang bahaya. Makanya pesan saya untuk sandal, ini yang meriah saja. Tolong pakai sandal yang biasa diagem. Meskipun sekarang ada yang baru-baru toh, yang model Jepang di tali buri, itu teman-teman saya banyak yang melecet karena anyar.
Hari kedua wis pincang nih. Karena melecet itu. Maka saya pesen, ya ta Pak Haji, sandale sing biasa diagem. Jadi ora marake melecet. Gitu nggih. Ora kudu anyar, ora kudu sik ana taline. Nak perlu nggo sandal leli. Ora apa-apa. Leli apa lili? Alah mikleru titik. Next Mas. Nah ini dalamnya, Masya Allah ini loh. Jadi dalamnya itu kan suasananya beda banget toh. Kalau Masjidil Haram itu gemerlap itu. Kalau di sana itu redup, ya. Jadi orang-orang itu isinya khusyuk seperti ini karena menghadap ke dipirsani Rasulullah. Next. Ini indahnya. Nah ini adalah makam Rasulullah. Terus Mas. Nah ini gambarnya. Jadi ini adalah di balik ini atas kubah ini Rasulullah disarekke. Nah kita itu ada di sana seolah-olah dipirsani Rasulullah. Masya Allah. Itulah yang namanya raudhah. Next. Nah ini raudhah. Nah ini raudhah itu di antara mimbarku dan rumahku adalah raudhah taman surga. Disitulah kalau berdoa menika mustajab. Cuman memang nanti suk-sukan. Kalau umroh kan enggak, gitu. Kalau ini suk-sukan Pak. Jadi untuk ukuran yang kecil-kecil kayak kita, yang itu Afghanistan, Pakistan kan gede-gede. Wah, dhuwur-dhuwur itu. Indonesia cilik-cilik ki mlebu kene ora ngerti ya ta. Kok zaman kegelapan ya ta. Bur ketutupan anu niku ta. Anu ikrame wong Afghanistan ya ta. Aku kan munggah ngono nak salat lho kok zaman kegelapan ngono ta. Ternyata anu ikrame wong Afghanistan. Next. Nah, niki suasananya yang di anu nggih, yang di pesawat. Next nggih. Nah ini Jeddah, indah sekali, terus pun semoga menjadi haji mabrur. Amin ya robbal alamin. Dah ditutup sekarang. Sebelum saya berdoa, apa yang hebat dari piantun yang mau haji? Ibnu Qayyim mengatakan orang haji itu adalah orang yang masih hidup tapi meninggalkan dunia. Makanya ini yang membuat orang haji itu istimewa. Omahe ditinggal, mobilnya ditinggal, duitnya ditinggal, putrane wae ditinggal. Wong kok apike ngono? Hanya karena apa? Hanya mau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka istimewa atau doanya diijabah, haji mabrur masuk surga, doa-doanya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya ihramnya itu meninggalkan dunia, ihramnya putih. Tidak berdasarkan partai. Dumeh Golkar yo ihrame kuning. Dumeh P3 ikrome ijo, dumeh Nasdem ikrome biru. Kalau Pak Toto ya ijo. Ngoten niku ya. Oh biru. Beliau protes ya. Oh biru aja. Iya lupa saya gitu. Enggak ada karena putih itu apa meskipun belum tentu PKS juga gitu ya meskipun putih karena meninggal. Makanya di sana itu titik-titik dihubungi karo Gusti Allah. Ini ya yang hebat. Ada sahabat jamaah ini, Pak Ustaz, ternyata teng Arab niku ora oleh ngrasani. Ha emang kenapa? Kula ngrasani ono kaji kok sandale selen. Setelah niku sandal kula ilang. Jadi apa-apa itu merasa bersalah itu keren karena apa? Tidak ada tirai dengan urusan dunia. Kalau ngi telung dino duwite niku ilang. Lah kok maesuk niku bali dhewe teng isor bantal. Ini kan luar biasa nggih Tat. Oh, aku ya ngono. Paling ming lali ndul kula ngoten niku. Ayo le nerangke lak yo angel banget telung dino ra ono lak yo ming ketlingsut. Kenapa begitu dekat dengan Allah? Karena tidak ada tirai. Wonten malih Pak Ustaz. Kula niku len njukuk nganu wingi niku batu niku gede-gede sak kepel-kepel. Lah kok sampai sini kok dadi cilik-cilik. Ngono ta. Aku ya ngomong paling kuwi anake. Aku ya ngoten niku ta. Ayo len nerangke piye wong wingi nang kono ora ana watu sak kepel isa-isane muni sak kepel. Itulah karena apa? Semuanya hanya Gusti Allah. Kalau sakit apa-apa itu kula napa nggih. Kok anggere sebulan kedua nggih. Kan 2 bulan. Ah itu mulailah stresnya muncul, terutama sepuh-sepuh kangen putune ngoten niku. Enggak anak sing kakung-kakung ahli hisab wis mulai do ngumpul meeting ahli hisab. Ngoten ta. Nang gone tangga masjid. Ngoten ta.
Wah, pasukan ahli hisab niku. Monggo tindak teng Ka'bah. Nggih Pak Ustaz, mangke kula susul. Lah kalimat kula susul ki ming ra menyang. Ngoten niku ta. Ibu-ibu ya ngono, tawaf ora ketemu, bul tawaf nang pasar. Ngoten ya ta. Enggak apa-apa, itu biasa. Makanya jangan emosional. Ojo njuk emosional, esok awan sore bengi ora mulih saka masjid, itu nanti stres. Di samping itu fisiknya tidak kuat. Biasa aja. Subuh ya 2 rakaat rasa kementus dume kaji 3 rakaat. Ngoten ya ta. Ora rasa biasa wae ngoten niku ta. Rono pulang pasti akan nyaman. Kalau kangen ibu-ibu langsung video call aja besok nggih. Kangen putrane biasanya cucu. Anggere wis video call dereng, oh nggih, yuk video call. Bauti, kowe kok ra duwe untu, ngoten ya ta. Ngono ya marake mari kangen ngoten nggih. Bae kakung ya tekon sapa? Ngoten teng mriku wis persis nang yojo, gitu. Putune wis iso apa? Iso miso, ngoten ya ta. Wis senenge ora jamaah, alhamdulillah. Itu biasa. Ada yang hobinya anu Bu, ini ibu-ibu. Ada ibu-ibu tuh hobinya nyuci. Pokoknya nak nyuci seneng banget. Nyuci terus ngantek bojone gek 2 jam iki kok nyopot. Ana ya ta. Itu ya pokoke werna-werna, nikmat tenan teng mriku niku nggih. Ah, kalau sakit biasa pesen saya kalau obat ngoten nggih Pak Haji. Anu nyun sewu, kalau obat sing biasa diunjuk. Di sana ada dokter perawat bagus, tapi obatnya kan beda karo sing biasa. Misalnya sing biasanya lorondas, makanya nggawa oskadon misalnya. Di sana dikai antalgin ramari, ini nak weruh oskadon mari. Misalnya flu, ultra flu, ngoten niku. Diasta sing akeh, yuk ditulisi di Tupperware itu. Ditulisi daftar obat. Nanti di bandara ming didelok. Oh niki obat pribadi nggih, Introstop. Biasanya teng riko neng kene nak diare Introstop ya gawa Introstop. Nak ora Introstop kok ndak ramari. Nak sing kulino nganggo dong jambu, ayo gawa sak wite ngono ya ta. Kalau sing senengane masuk angin kerokan jangan lupa bawa koin. Jadi engko nang kono Bapak Ibu tahu bahasa Inggrisnya kerokan apa? Coining. Coining. Pun itu kemudian yang ketiga, oh ya kalau luka ini sedikit, ini tips saya bawa minyak tawon Mbak Dokter. Karena apa? Itu kalau betadin itu perih. Anggere pincang sesuk tambah perih. Kalau minyak tawon, saya bukan endorse minyak tawon loh ya. Ojo salah loh ya. Yang tutupnya putih. Barengan saya itu dokter-dokter. Kenapa saya cerita? Ngenyai saya, Pak Ustadz desa gawa minyak tawon kok akeh. Ngoten. Kula itu gawa pirang-pirang botol karena saya tahu, saya udah pengalaman. Mesti nang kono dibutuhke tenan. Bu dokter niku kan melecet ora mari-mari. Njuk nganggo anu minyak kula. Langsung mari. Pak Ustad, anu ya minyakmu tak colong. Ngoten. Sorry ya wingi ngenyek kowe sing iki sak botol tak pek. Ngoten niku ta. Nah itu Bu dokter itu yang bosnya Natasha, Bu. Yang kakung itu bosnya Natasha itu sak grup. Makanya saya kalau mau perawatan gampang. Ibu-ibu mau whitening mulai ya dadi blackening. Asline ireng kok ngono ta. Nah itu. Kemudian yang lain, oh iya, minum yang banyak. Karena apa? Enggak usah takut untuk kencing. Karena toiletnya akeh banget. Gitu, di depan gate itu setiap gate masuk niku toilet kabeh. Nggawa duit sak real. Karena akeh sing do ngresiki niku kan dari luar to niku, mangke dinae 2 real, sak real ngoten niku. Kaya teng mriki nggih 2000 sak uyuan ngoten niku teng mriku nggih ngoten niku. Wah kula niku liyan manganu malah sing ngisi manase itu dikai doa ben ora nguyuh ngoten ya to iki model apa ya ngoten. Pokoke sesuk nguyuh ngoten niku nggih. Karena anu toiletnya sudah banyak, semua didahat dan baik. Baju enggak usah banyak-banyak. Karena di sana kalau klebus nggih to, dienggo nang anu Mekah ngoten mlaku titik wis garing nggih. Kathok sing ngoten iki siji wae dienggo menyang mulih. Anu beli celana yang model pesilat niku. Sing napa koloran niku lho. Ah itu akan bagus. To teng mriku ora ana wong mambu. Karena kan kelembabannya 0 sehingga bakteri pembusuk enggak ada. Toilet ribuan kok ora mambu blas ngoten. Yo apa makanan itu ora bosok niku.
Sehingga kalau pagi itu biasanya kalau siang kan biru, kalau malam itu merah atau warna kotaknya. Wonten kanca kula ki mesti selenco terus warnane niku. Liyane merah, dhek biru. Liyane biru merah, jebulane mangan sik mau. Ngoten ya. Sik wingi sore mane-mane, ngoten ya. Jadi utek-utek Jawa iki sih dijak nang kono ya to. Dadi ra tau mangan barang anyar. Jangan lho ya. Sampeyan direktur ngono dremis ana ya ta. Pun ngaten. Nah kalau gerah pun nanti pokoknya semoga sehat ngaten. Saya itu nyambi dukun Pak Haji wonten sik lara ngoten niku ora mari-mari ya psikologis nang kula apal tak gawake ultra flu ki nya ultra flu ki mau tak ubengke Ka'bah ping 7 aku ya ngoten ya cetha wong tak sai kok ya ta ngono ya mantep oh nggih to sai barang ya tak dongake aku iki Zam-Zam langsung saka Ka'bah dombe aku iki ya gedange gedang Ka'bah aku ya ngoten niku akhirnya diombe mari sanalika kok mergo kabeh saka Ka'bah. Artinya apa? Secara psikologis kita akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah. Nggih pun ngaten mugi-mugi sehat walafiat. Persiapan sudah oke, didongake kathah, mugi-mugi sehat. Ini tindak dengan selamat, sehat, benjang kondur nggih selamat sehat. Benjang acaranipun nggih ngoten niki. Jadi Pak Haji nggih lenggahe teng mriku, ngoten nggih kalian Bapak, ngoten nggih, yo nangke acarane syukuran. Ngoten nggih ta. Yo sesuk sing diundang ustate nggih kula. Ngoten nggih ya. Nggih ta Pak Ketua? Ning yo mikir aja mati, ya ta. Syukuran gitu. Masya Allah. Nggih, saya kira demikian monggo kita ndedonga sarengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qarib mujibud da'wat ya khatiyal hajat. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni muzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kami dari kesesatan, jauhkanlah kami dari cobaan dan musibah sekiranya kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, hari ini kami pun bermohon semoga Bapak Dr. Gunawan dan Bapak Aryan Marwanto yang akan sowan beserta ibu yang akan sowan kehadiratmu ya Allah, minta akan jamaah akan haji, semoga senantiasa Engkau berikan kekuatan lahir dan batin ya Allah, kesehatan jasmani rohani ya Allah, dimudahkan urusannya, dilancarkan semua kegiatannya, Engkau terima amal baiknya, Engkau ampuni semua dosanya ya Allah, jadikanlah mereka haji yang mabrur yang akan mendapatkan balasan menjadi ahlul jannah ya Allah ya Rabbi. Semoga beliau-beliau yang berangkat sekarang Engkau jauhkan dari segala musibah dan cobaan, Engkau jauhkan dari segala kesulitan atas ridhamu ya Allah, sehingga menjadi orang-orang yang Engkau ridhoi dan Engkau kasihi ya Allah. Allahumma hajan mabrura wa umrotan mabrura wa sa'yan maskura wa danban maghfura wa amalan sholihah maqbuta wa tijaratan la tabura ya alima ma fi sudur ahrijna minna dhulumati ila nur. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an, rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten mugi-mugi saestu lancar sedayanipun ingkang tindak haji, Bapak Ibu sedaya diberridhoi Gusti Allah, sehat walafiat dan menjadi fi ashabul jannah. Banyak salah mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.